Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembacaan kitab fikih I'anatul Talibin. Pertemuan semalam kita membahas masalah membaca Fatihah. Jadi ada penyebab Fatihah itu harus kita ulangi mulai awal. Ada yang ada lanjutannya membaca Fatihahnya. Jadi yang pertama yang membaca Fatihah yang terpangkat Fatihahnya yang disuruh ulangi mulai awal, mulai bismillah, ada dua penyebabnya. Kita ulangi sedikit. Yang pertama, menyimpang bacaannya ke ayat lain. Penyebab yang pertama dulu. Yang disuruh ulangi mulai awal, mulai bismillah. Penyebabnya ada dua aja. Yang pertama, membaca ayat Fatihah itu ke ayat lain. Contohnya misalnya di ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Ke ayat surah An-Nisa. Beserta membaca ulangi mulai asal, mulai bismillah. Jadi jangan dibolehkan oleh Siratal ladzina, jangan disuruh ulangi awal mulai bismillah. Yang kedua ulang. Tadi yang pertama, yang kedua disuruh ulangi mulai awal mulai bismillah, yaitu terbaca zikir yang berbau hukumannya lawan sembahyang. Contohnya terbaca Alhamdulillah waktu membaca Fatihah. Di sini contohnya orang wahid. Nah, ini yang wahid ini baik kita yang sembahyang yang wahid atau orang lain, kita jawab Alhamdulillah. Atau yang wahid, yang sembahyang yang wahid, misalnya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu disuruh mengulangi mulai awal. Yang bismillah, jangan dengan berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan. Jadi disuruh mengulangi mulai awal. Baik kita yang wahid atau orang lain. Paham kan sudah? Seandainya atau merigat, nah merigat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ucap alhamdulillah. Nah, artinya itu memutus bacaan. Maka disuruh ulangi mulai awal, mulai bismillah. Sekalipun di luar sembahyang kita bisa katakan ucap alhamdulillah ketika wahid ya. Tapi di dalam sembahyang kita saat membaca Fatihah, namun di lain Fatihah apa? Jadi lain menguruku apa? Di Fatihah, baca Fatihah. Khusus masalah surah Al-Fatihah, maka disuruh mengulangi mulai awal. Karena Fatihah ini
bapak-bapak. Dan alhamdulillah misalnya Allah wahid waktu baca surah dan mudahkan saja. Kalau Al-Fatihah harus diulangi mulai awal, mulai bismillah. Nah, dua titik ini yang disuruh mengulangi mulai awal, mulai bismillah. Jadi menyimpang ke ayat Al-Quran yang lain selain Al-Fatihah, lawan baca zikir yang berdahuluannya lawan sembahyang. Contohnya di sini ketika wahid atau meninggal ucap alhamdulillah misalnya, itu disuruh ulangi mulai awal, mulai bismillah, mulai. Paham ya? Dan paham. Bersambung pada kitabnya. Yang kedua ulang ketika membaca Fatihah, kita yang pada disuruh mengulangi mulai awal. Jadi mulai awal ini yang ada, artinya lanjutkan saja bacaannya. Pada disuruh mengulangi mulai awal, apa penyebabnya? Nah, di sini semalam sudah kita baca ketika membaca Fatihah, misalnya keimaman, imam membaca amin, untuk baca Fatihah amin, makmum membaca Fatihah masih, kita harus membaca imam sunat mengucap amin. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, imam mengucap amin walaupun amin, kita suruh sunat mengucap amin juga. Itu pada pemakai Fatihah. Kita tadi ingat maliki yaumiddin, mengiringi imam sambung bacaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita disuruh mulai awal, lanjutkan saja Fatihahnya hingga mana kita stopnya dari ayat berapa. Lanjutkan bacaan Fatihahnya, pada disuruh ulangi mulai awal. Yang kedua ulang sujud tilawah, sujud ayat sajadah. Jadi imamnya makmum terbeli masuk subuh Jumat misalnya, imam sudah orang sujud sajadah, apa ayat sajadahnya, sujud surah sajadah. Misalnya ya imam sudah orang sajadah, orang sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayati alladzina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Makmum tadi hanya membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Imam sujud, umpatnya sujud imam tadi bangkit dari sujud tilawah, lanjutkan bacaannya kita hingga pada hingga alhamdulillah, bangkit ulangnya menyambung ayat selanjutnya. Kejarannya pada disuruh ulangi mulai awal. Seandainya imam sujud tilawah, makmum masih membaca Fatihah, umpatinya imam membaca sujud sajadah tadi, umpati bangkit dari sujud sajadah hingga mana makmum membaca Fatihah tadi, tepakat oleh sujud tilawah tadi, bangkit dari sujud tilawah, lanjutkan bacaan Fatihahnya. Jadi kada disuruh mengulangi mulai awal, mulai bismillah. Atau mendengar membaca apa ayat rahmat, ayat azab, imam membaca ayat yang bunyinya ayat rahmat lawan ayat azab, kita mendengarkan, kita berdoa, baca doa itu kan mengangkat dua lawan Fatihah dan dipakai jaga-jaga. Yang rancak itu kita yang hari-hari jatuh di sholat akhir ayat terakhir
lana wa an'amna laka minas syahidin. Nah, itu lawan di surah hal ada haditsul wasyah yang terakhir, ayat terakhir, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, situ ada doanya insyaallah hafal dia yang apa doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Doanya jadi lagi kita makmum kemudian masuk misalnya sembahyang Jumat, imam di situ sudah ayat terakhir al-wasyah, kita masih membaca Fatihah misalnya, imam sampai ayat tadi, kita berdoa, tumpung doa, kita menjelaskan baca Fatihahnya, menyebabkan banyak untuk apa? Misalnya, bukan menggunakan Fatihah maksudnya. Selanjutnya, yang disuruh kita kadang ulangi mulai awal, wala yu'idu, dan tidak disuruh juga mengulangi mulai awal Fatihah bi fathi adainil imam idza tawaqqafa biha bi qasdil qira'ah. Kita memberitahu imam, mengingatkan imam idza tawaqqafa fiha, jika terhenti imamnya ini kesetop fiha pada baca Fatihah. Pada ingat misalnya imam tak ingat baca Fatihah, kita makmum, kita menggunakan imam benar itu pada membaca Fatihah kita sambung apa? Sejak imam baca surah biasanya dia baca surah. Kalau Fatihahnya jarang baca surah biasanya. Jadi kalau misalnya sembahyang maghrib, baca surah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tamandak imam kita tak membaca Fatihah makmum. Nah, kita menyambungkan bacaannya benar. Kita sambungkan Allah. Wala antum a'biduna ma a'budu. Ingat imam tadi mengajukan bacaannya. Kita mau mengatakan tadi itu pada mengangkat jalan Fatihah. Jadi kita baca Fatihah makmum sudah baca surah imam kita makmum. Jadi makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sekalinya imamnya kalian membaca surah pada bawahnya bumi, kita hafal, kita sambungnya kan? La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Nah, kita membaca ayat al-kafirun yang menyambungkan imam tadi, yang memberitahu imam tadi, nah itu pada membaca Fatihah tidak mampu untuk memadamkan imam kita melanjutkan bacaannya, kita sambungi Fatihah kita. Tadi bagaimana Ar-Rahman misalnya, kami baru yaumiddin ya na'budu wa nasta'in. Pada disuruh ulangi mulai awal kita. Paham kan? Yang mudah paham. Walau ma'al fathi, sekalipun beserta memberitahu yang sahabat jika berdiam imamnya, berdiam kawas, namunnya imamnya langsung menjadikan mungkin pada terbuk, kalau kita beritahu. Kalau imamnya anunya berdiam rumah aja misalnya, ambil nafas, namunnya lawas berdiamnya, kita nyatakan baca ayat surah tadi
kepada membaca Al-Fatihah makmum. وتقديم نحو subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha al-awjah. Tapi bila kita membaca mengatakan imam tadi dalam kalimat subhanallah itu salah satu kaulnya memutus ke-Fatihah, tapi kaul yang lain pada memutus. Misalnya imam ada ketiga rakaat, apa namanya, ketiga tasyahud awalnya, kita contohkan tasyahud awal ketiga dan lain-lain. Jadi kita membaca imam kalimat surah, kesalah surah misalnya kita katakan subhanallah pada membaca ayat tadi, itu kalau yang lain mengatakan memutus bacaan, memutus bacaan makmum. Ada dua yang ada, jadi yang kaulnya yang sahih, yang kuat kaulnya yang kuat memutus bacaan. Artinya kita bisa ulang kali awal ulang bila dulu mengucap subhanallah. Misalnya si imam membaca surah kata lain, misalnya kata Yasin kan, ayat pertama saja yang hari-hari di kamar saja. Misalnya apa? Kita surah Yasin itu di surah apa, surah Sejadah, hanya tidak dirasakan. Yang penting bila kita menyatakan imam baca surah, kita terdahulu baca surah Al-Mulk, nah itu memutus Fatihah makmum. Artinya disuruh ulangi mulai awal. Pada batas lainnya ada lagi suruh ulangi mulai awal saja. Atau misalnya tadi kedua subhanallah yang pasnya itu baca ayatnya sambil mengiakan, misalnya tempat ingat jalan. Lihatlah hina izin makna tanaffuhin, karena sesungguhnya kalimat subhanallah itu mengandung makna peringatan baik membaca Al-Quran baik. Dengan dirasakan secara detail dari doa wa yu'idul Fatihah, dan diulangi membaca surah Al-Fatihah mulai awal dengan sebab bila khalduli, dengan diselingi sukutin mu'la dan yang lawas bihaitsu zada ala saktatil istirahat, sehingga dari segi lebih dari yang istirahat. Misalnya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, dan yang lawas ini umumnya makmum imam atau sampai yang sorangan. Dari yang lawas waktu baca Fatihah lawas benar lebih daripada waktu bernafas. Bila uzrin, dengan tiada uzur, dengan tiada alasan iman. Nah, bila ada alasan apapun terdiam suaranya, artinya memutus semua alat Fatihah, disuruh kita mengulangi mulai awal. Ma'ajahri wasahwi beserta kejahilannya, ketidaktahuannya dan perubahannya. Walau kana tafawwu bi al-janabi aw sukutu qawil sahwan aw jahlan, amal
ada alasan apa-apa, namun alasannya karena kada tahu atau karena lupa. Nah itu pada bapak sambung juga Fatihahnya. Jadi ini karena ada alasan tadi, karena ada alasan apa-apa, tahu ya sudah bahwa bila bersentuh baca Fatihah lawas sentuhnya nih. Nah itu disuruh ulangi mulai awal. Nah itu bila kita lakukan itu disuruh ulangi mulai awal Fatihahnya. Amalnya kita karena ada tahu atau karena lupa itu karena apa? Cuma orang sudah belajar, artinya sudah tahu kan? Ini jangan dilakukan. Kita membaca Fatihah tersebut karena ada alasan. Al-Kana sukutu lidadakkuri ayatin lam yadurrah. Dan jikalau kajiannya tadi imamkah, makmumkah, seorang-seorangankah terdiam membaca Fatihah lidadakkuri ayatin karena untuk mengingat ayatnya, bagiannya ini mengingatkan ayat sambungannya. Nah itu kata Bapak walaupun lawas terdiam misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Terdiam diamnya ini, kesentuhnya ini untuk mengingatkan ayat selanjutnya itu namanya ingatan. Nah itu kalau itu maknanya ada alasannya itu pada Bapak dia lawas. Kalau usah disuruh mulai awal sambung dia pas ingat Ar-Rahmanir-Rahim bahwa harus berjalan dinyatakan ayatnya Allah SWT. Tapi kalau dia katakan ayat pas ingat ayatnya Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu ada Bapak lanjutkan aja pada itu pada disuruh mulai dari awal. Karena Allah ayat minha fi mahalliha wa ghairi udhrin. Pada pertemuan artinya boleh aja kita mengulangi ayat satu ayat dari Fatihah beberapa kali fi mahalliha pada tempatnya diulangi satu ayat Fatihah pun diulangi berapa kali itu pada Bapak boleh aja. Walau ghairi udhrin sekalipun ada alasan apapun anda mengulangi benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim. Diulangi berapa kali itu boleh ya, boleh. Kalau memakai Fatihah artinya sambung yang ulang bacaannya 3 kali murid misalnya Ar-Rahmanir-Rahim 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 Maliki yaumiddin sambung dia. Kalau Bapak mengulangi satu ayat dari Fatihah boleh. Di masalah Fatihahnya antara suci kebiasaan itu saja kita biasa ini lengkap. Mulai masalah sembahyang ini pada satu jilid sembahyang ini. Karena jilid kedua masalah sembahyang berjamaah pula banyak dua pula. Semoga sembahyang aja, sembahyang berjamaah, sembahyang Jumat, sembahyang jenazah, masalah kematian kayak apa lengkap. Begitu saja dari bila yang paham yang anak ini Allah jadi kobi hakim agama bahari. Jadi tesnya hendak menjadi kobi atau hakim pengadilan agama kita yang anak ini tetap paham membaca memahami keempat jilidnya. Kita biarlah ini 4 jilid. Jilid pertama, jilid kedua, ketiga, keempat. Itu saja orang wali bila hendak jadi qadhi atau hakim pengadilan agama ini harus setahun
paham pulang. Kalau perlu dihafal, kalau baik dihafal. Kalau anak jadi penghubung, naik dari apa di bawah kita yang kita bejuri orang dua jilid itu syaratnya sehari. Kalau ini kata lagi sudah SAG dia sudah kuliah di Stai, jarang juga tuh mengamal di Departemen Agama. Jadi kalau kamu bisa dari mana? Penting gelarnya SAG sudah atau MA sudah. Kalau balik ke sana, berarti kita paham tanpa diri. Menjadi kalau bahasa ini masalah kita berapa. Kalau yang ada berguru yang membaca ini malah karena bisa kalau paham, yang membaca tidak paham, lagi yang mendengarkan. Walau syakka fi asna'il Fatihah, jikalau terjadi kita keraguan pada waktu membaca Fatihah, hal basmalah, sudahkah membaca bismillah kita atau belum? Kejadian fa'atamah, maka menuntunkan yang membaca Fatihah, thumma zakara annahu basmalah, ta'ala kullaha adal qawjah. Ini saatnya kita membaca Fatihah. Pada waktu di tengah baca Al-Fatihah timbul keraguan di dalam hati, terbaca dua kali Bismillah tadi, katakan Bismillah salah satu ayat surah Al-Fatihah. Timbul keraguan kita waktu di tengah membaca Al-Fatihah. Fa'atamaha, waktu timbul keraguan tadi kita tuntungan membaca Fatihahnya. Thumma zakara, kemudian ingat bahwa ini memang membaca dua Bismillah. A'ada kullaha adal qawjah, maka wajib diulangi membaca Fatihahnya tadi mulai awal. Misalnya aja timbul keraguan di dalam hati, membaca doa Bismillah Fatihah. Amunnya ragu-ragu tadi ulangi dia mulai awal. Timbul keraguan, yakin akan kalau terbaca habis kita. Ragu-ragu waktu baca Fatihah terbaca itu Bismillah. Yakin akan kalau terbaca Bismillah habis hilang keraguan mulai awal selesai Fatihahnya. Wala asroh, dan tidak memberi bekas apapun juga disyakir fi talqin harfin ba'atsara min al-Fatihah atau ayatin ba'atsara minha. Dan kadang mempengaruhi bacaan Fatihah kita, surah Al-Fatihah kita, bila timbul keraguan, ragu-ragu pada meninggalkan satu huruf atau lebih, atau meninggalkan satu ayat atau lebih satu ayat, tapi untung sudah membaca Fatihahnya. Bila kita sudah untung membaca Fatihah, amin, timbul ragu-ragu pas dua huruf ya tadi, satu huruf tadi pas dua ayatnya, tapi untung sudah Fatihah, belum ada apa-apa. Kadang mempengaruhi hanya sok baca Fatihahnya pas saja sudah, tapi sudah untung baca Fatihahnya timbul ragu-ragu, itu kan apa? Lanjutkan dia sembahyangnya, lanjutkan membaca surah. Tapi bila waktu di tengah membaca Al-Fatihah timbul ragu-ragu, atau misalnya waktu membaca Fatihah di satu ayat, misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, timbul situ kita ragu-ragu,
bertasdid juga iya jadi atau pada bertasdid ya tuh ulangi mulai iyanya ya diulangi usah mulai awal seandainya waktu di tengah baca Fatihah iya na'budu wa iyyaka nasta'in ibu aku mina asal kurang pas bacaan ulangi iyanya dari iya na'budu wa iyyaka nasta'in yang tingkatan tasbihnya itu waktu membaca Fatihah. Apabila sudah untuk membaca Fatihahnya pada bapak para pulang tadi pada memaklumi li'anna Allah min al-mu'min karena pada zahirnya ketika itu sudah selesai Fatihahnya secara sempurna secara zahir wasta'nafa wujuban insyaka qawlahu ayat tamam dan disuruh mengulangi ma'asai Fatihahnya wajib jika ragu-ragunya itu sebelum sempurna Fatihah. Seandainya sebelum sempurna Fatihah ragu-ragu ulangi awal. Ada ketika satu ayat atau satu huruf tertinggal misalnya atau apa misalnya ragu-ragu lah terbaca doa bismillah katakan disuruh mulai dari awal dihasai Fatihahnya. Ini masalah karena Fatihah ini salah satu rukun qauli dan Fatihahnya kumpulan seluruh isi Al-Quran itu antaknya di Al-Fatihah itu rahasianya. Jadi seandainya Al-Fatihah ini tidak beres berarti bacaan Al-Qurannya itu patut diragukan karena isinya Al-Quran itu terkumpul di dalam surah Al-Fatihah ini. Di dalam Al-Quran itu tangkap jalan kita pedoman kehidupan kita, muamalah kita situ dalam Al-Quran itu sudah lengkap. Jadi salah satunya ini yang peringatan sedikit melenceng dari baca surah yang banyak kejadian di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir ayat 200 berapa situ ada Al-Quran menyuruh kita orang Islam masalah utang piutang yang banyak bermasalah. Allah Ta'ala yang menyuruh bila kita melaksanakan utang piutang dicatat. Kalau bahasa wayah ini dokuitan sih karena nanti ujung pada Al-Quran apa bunyi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu disuruh Allah Ta'ala kita mencatat jangan pada dicatat kita masalah utang piutang karena bisa panjang masalahnya banyak kejadian kita pada tahu umur jangan apalagi banyak puluhan juta jangan kemudian jangan Al-Quran yang menyuruh karena pada tiwasan yang ahli waris seikum sudah bayar dan seikum baru karena kalau dicatat dicatat omongnya dikit saja orang lain jangan ratusan ribu dia misalnya 100-200 ribu dia orang lain jangan dan 60 nasib yang misalnya ada kegiatan kita sangkut tukang piutang kalau misalnya 100 ribu kan kita membayar
si ibu mengklaim sudah bayar, yang si ibu badan baru, apalagi yang sangkut pautnya sudah mati keduanya alihah. Itu Allah akan menyuruh dicatat tanda bukti melalui ini. Jangan ada dicatat Al-Quran. Ini bukannya kita ada percaya bahwa orang ini kata Allah ada, kita pada percaya kalau aku ya. Itu kalau misalnya alasan, walaupun orang dekat sekalipun dicatat bilangnya banyak puluhan juta misalnya main nyumbang aja, karena bayarnya mati bayarnya pas mati ahli waris pada tahu yang ampun anak yang ahli waris yang mengulangi tadi menagih ada duit aku misalnya terutang kamu mengulangi ahli mana buktinya ya ahli waris yang diulangi tadi ada apa-apa lalu kita berbuat sampai mati biasanya panjang urusan si ibu pada rela si ibu tanda buktinya yang mengutang itu yang mengutang pada hitam di atas buktinya itu perintah Al-Quran. Jadi bukan kita ada percaya atau kita cerewet, ada Al-Quran yang menyuruh ila yang pun bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau perlu ada saksi bersama ayat panjang. Cuma itu poinnya. Kalau perlu bersaksi bila banyak yang ada yang mampu ini yang belum apalagi bila puluhan juta yang sibuk sudah mengklaim sudah bayar, yang sibuknya baru hebat, yang berutang sudah habis, sudah gitu orang dan mau ditahunya dia bukannya juga suruhan Al-Quran menyuruh kita berurusan utang diutang disuruh dicatat kalau perlu ada sanksinya. Itu banyak kejadian itu kepada konsultasi pada buktinya ya pada suratnya bahwa tadi pulang hari itu utang karena kemudian kami tidak tahu duitnya ya warisnya ada penanggung duitnya dimana ada orang menagih utangnya nah itu yang menjadi kita disuruh apapun dalam Al-Quran itu sudah lengkap juga masalah muamalah pegawai masyarakat manusia termasuk utang berutang jangan ada dicatat bilangnya banyak bilangnya orang berutang seorang bina malu kurang dikali saya nggak bisa berutang karena malu ya jadi bilangnya penting orang yang berbuat kepepet kita kasihan juga kita utangin bilangnya banyak terus harus ada bukti minimal kwitansi dan dia pegang. Jadi seandainya habis umur ahli waris buktinya sampai mengeluarkan orang bisa nyaman kalau jadi kedatangan abaikan bisa nyaman seorang menagih karena ada kita pada semuanya ada ini peringatan menjadi kira kita lebih hati-hati anda boleh lihat manusia banyak macam-macam perempuan pada sana kita bagus orang yang pada bagus orang-orangnya ada baik
biasa aja. Cuma bila masalah mengangkut, masalah utang, masalah duit, kalau ada urusannya. Masalah duit kalau urusannya kalau ada urusannya. Jadi bila masalah duit, dia masalah duit, bapak mana kita harus sebutin. Masalah utang piutang, jangan sama, jangan montong aja, jangan. Kita montong ini semakin meningkat lagi panggilan seorang dia. Bagi ini yang mau utangi, yang kayak penghabis sakit, yang berutang yang kayak bos, tidak pakai tahu sekolah. Aturannya yang berutang ini datangi orang mau utang itu bayar. Ada yang mau utang ini datang bermasalah. Ya kenyamanan. Zaman ini bila kita bersurat kita nanti nyaman ada tanda buktinya. Bila kita ada surat dari ahli yang ahli waris mengklaim sudah dibayar, yang ahli waris yang orang tadi pulang kepada batuk memang yang bujur ditakuni orang sudah meninggal pada duanya. Nanti itu perintah Al-Quran, bukan kita cerewet atau kita percaya, perintah Al-Quran. Faktukum kalimatnya, tulis ya Allah Ta'ala bahwa kita bila kita masalah hutang piutang, jika ada yang jika masalah hutang piutang tertulis, jangan saja bertulis. Duit pribadi, akhirnya duit orang banyak, duit sosial, duit masyarakat. Kita utamakan misalnya, jangan makin nyai, jangan kada bertulis, ambil kita. Jangan kada dicatat, harus diberikan sini atau disaksikan, saksi mungkin berkedatangan uang, jangan untuk aja. Jangan kayak ini nanti manusia terbalik yang berutang kayak pengemis, yang mengutangi pengemis, yang berutang kayak raja didatangi daus rumah. Aturannya yang berutang ini yang datang yang berutang ini bayar, malah terbalik ya. Perintah Al-Quran kita melaksanakan perintah Al-Quran, bukan kita cerewet atau percaya. Dengan sini mudah-mudahan ada manfaatnya, besok kita semoga dan